Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Safar Ladam, biasa dipanggil Safaril. NIM saya E1 E1 24049. Nah, adapun pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang peningkatan kejelasan citra digital dengan pendekatan aljabar linear. Nah, yang mana saya menyelesaikan tugas saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear dengan yang mana dosen pengampusnya adalah Pak Natalis Ramsi SSI MCS. Nah, kenapa saya memilih peningkatan kejelasan citra digital? Karena dia merupakan salah satu bidang yang ada di citra digital, yaitu citra gambar. Nah, adapun latar belakang saya mengambilnya, yang mana dia itu merupakan salah satu pengelolaan citra digital. Seperti kita ketahui teman-teman, pengelolaan citra digital itu adalah salah satu bidang yang akan terus berkembang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas visual citra. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan citra adalah peningkatan kejelasan citra, yang mana dia bertujuan memperbaiki ketajaman dan rincian dalam citra sehingga informasi yang terkandung dapat lebih mudah dipahami. Dalam era digital yang didominasi oleh informasi visual, kualitas citra memegang peranan penting dalam berbagai bidang, mulai dari medis, survei lapangan, hingga pemantauan jarak jauh. Citra yang blur atau kurang jelas dapat menghambat proses pengambilan keputusan, terutama ketika detail yang halus menjadi kunci untuk dianalisis. Sebagai contoh, dalam diagnosa radiologi, citra MRI yang tajam dapat membantu dokter untuk mengidentifikasi tumor kecil. Sedangkan dalam pengenalan wajah, kejelasan citra itu menentukan akurasi identifikasi wajah. Apabila citra wajah yang diidentifikasi kurang jelas atau blur, maka nantinya wajah pada gambar tidak akan dikenali. Adapun pengenalan wajah saat ini sudah banyak digunakan, salah satunya itu pada pola pengenalan wajah untuk membuka ponsel. Nah, adapun tantangan utama dalam pengolahan citra itu adalah peningkatan kejelasan, seperti yang saya katakan tadi, image sharpening, yang mana dia bertujuan untuk mempertegas tepi objek, meningkatkan kontras lokal, dan menunjukkan detail yang mungkin tersembunyi akibat noise, blur, atau kompresi. Nah, proses ini tidak hanya bersifat subjektif atau berdasarkan visual manusia, tetapi dia juga bersifat matematis. Mengapa matematis? Karena dia melibatkan manipulasi nilai piksel yang terdiri atas banyak baris dan kolom yang berisi kode numerik khusus. Oke, baik saja, langsung saja sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sih konsep dasar citra digital. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konsep dasar citra digital. Nah, citra digital itu direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi, di mana setiap elemen matriks atau pikselnya itu menyimpan nilai intensitas warna, yang mana dalam suatu objek atau gambar dalam bentuk digital, citra digital itu dia terdiri dari kumpulan piksel yang tersusun dalam baris dan kolom dua dimensi, artinya baris dan kolom. Nah, citra digital itu memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti pengelolaan gambar, dan bahkan ada juga salah satu AI yang cukup terkenal, yaitu computer vision. Dia menggunakan citra digital, teman-teman. Nah, ada fotografi digital dan analisis medis. Nah, citra digital ini direpresentasikan sebagai matriks numerik, di mana setiap elemen matriks mewakili nilai intensitas cahaya pada titik tertentu atau piksel. Nah, adapun macam-macam citra digital, yaitu citra biner yang berukuran 1 bit yang hanya memiliki dua nilai, biasanya 0 dan 1, yang mana 0 itu hitam dan 1 itu adalah putih. Biasanya digunakan untuk gambar sederhana seperti tanda tangan atau barcode. Kemudian ada citra grayscale yang mana dia berukuran 8 bit yang memiliki 256 tingkat keabuan atau tingkat warna, yang mana dia dimulai dari 0 hingga 255. Dan di sini 0 itu adalah hitam, 255 adalah putih. Grayscale ini sering digunakan dalam pengelolaan citra medis seperti X-ray. Kemudian yang terakhir ada citra warna, yang mana dia terdiri atas 24 bit atau lebih, yang terdiri dari 3 kanal warna, yaitu merah, hijau, dan biru, atau biasa yang kita kenal dengan RGB, red, green, blue, yang mana setiap kanal atau setiap warnanya itu memiliki 256 tingkat intensitas, menghasilkan lebih dari 16 juta kombinasi warna. Nah, adapun alasan kita untuk mengetahui konsep dasar citra digital ini, karena dalam peningkatan kejelasan citra atau teknik ketajaman atau sharpening, itu kita akan memanipulasi citra digital yang ada menggunakan beberapa teknik yang melibatkan konsep aljabar linear, teman-teman. Oke, baik saja, kita langsung masuk saja di penerapan aljabar linear dalam peningkatan kejelasan citra. Nah, pertama, hal yang mendasar agar bisa dilakukan peningkatan kejelasan citra itu pertama, representasikan citra yang ada sebagai matriks untuk perhitungan numerik.
Nah, di sini secara fundamental citra digital itu direpresentasikan sebagai matriks dua dimensi, teman-teman. Seperti yang dikatakan di pembahasan awal tadi, yang mana pada citra grayscale setiap elemen matriks A M kali N, yang mana M adalah baris, N adalah kolom, dia menyimpan nilai intensitas piksel dalam rentang 0 sampai 255, hitam dan putih. Oke, sebagai contoh saja, contoh kecil-kecilan, citra berukuran 5 kali 5 dapat direpresentasikan sebagai berikut. Di sini ada sebuah matriks A yang terdiri atas 5 baris dan 5 kolom, yang mana di dalamnya itu berisi kode-kode numerik tertentu yang menandakan intensitas warna, teman-teman. Nah, dari matriks ini, ya, itu akan dilakukan operasi aljabar linear, mulai dari penjumlahan, perkalian, dekomposisi, ataupun pengurangan apapun hal lainnya, yang mana secara langsung dia memodifikasi distribusi intensitas piksel yang kemudian diterjemahkan sebagai perubahan visual pada citra. Nah, setelah dilakukan teknik operasi aljabar linear, itu akan masuk ke tahap selanjutnya, yang mana ada operasi konvolusi dan filter linear untuk mempertajam hasil. Nah, di sini filter linear itu menggunakan operasi konvolusi untuk memodifikasi nilai piksel berdasarkan pola tetangganya. Nah, kernel atau matriks kecil itu dikalikan dan dijumlahkan secara bergeser dengan submatriks citra. Contohnya, kernel serpent, dia meningkatkan ketajaman dengan menunjukkan perbedaan intensitas. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh kernel serpent, yang mana ada 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, 0. Ini adalah contoh kernel serpent yang agar nanti bisa dikalikan dan dijumlahkan untuk digeser per submatriks yang ada. Kemudian operasi konvolusi itu bisa kita definisikan sebagai berikut. Nah, di sini ada sebuah persamaan yang mana A aksen IJ itu akan sama dengan sigma 1 K sama dengan min 1 sigma I sama dengan min 1, di mana K, I kali A dalam kurung I tambah K kali J tambah 1. Nah, dari persamaan ini misalnya untuk piksel di posisi 2,2 atau baris 2 kolom 2, submatriks 3 kali 3 sekitarannya dikalikan dengan kernel K. Hasil penjumlahan nilai tersebut menghasilkan piksel yang lebih tajam. Filter ini bekerja dengan memperkuat komponen frekuensi tinggi seperti tepi objek sambil mengurangi pengaruh piksel sekitarannya. Nah, kemudian setelah mengalami konvolusi, dia akan ke tahap selanjutnya, teman-teman, yaitu transformasi Fourier untuk penguatan detail. Yang mana transformasi Fourier ini dia mengubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi, di mana informasi direpresentasikan sebagai kombinasi sinusoidal dalam bentuk matriks. Transformasi ini melibatkan basis fungsi kompleks eksponensial. Nah, situ dapat dilihat sebuah persamaan baru lagi, yang mana FA U, V itu sama dengan M kurang 1 sigma Z sama dengan 0. Kemudian ada N kurang 1 sigma Y sama dengan 0, yang mana A X, Y itu dikalikan dengan Euler dikalikan dengan yang mana dipangkatkan min I2V dalam kurung seterusnya itu, teman-teman. Nah, di mana komponen frekuensi tinggi misalnya tepi atau tekstur berkorespondensi dengan koefisien Fourier di daerah tepi matriks frekuensi. Dengan memperkuat komponen ini melalui filter high pass, detail halus pada citra dapat ditingkatkan. Setelah modifikasi, inverse transformasi Fourier diaplikasikan untuk mengembalikan citra ke domain spasial dengan kejelasan yang lebih baik. Nah, setelah mengalami transformasi Fourier, teman-teman, dia akan ke tahap selanjutnya, yaitu dekomposisi nilai singular atau SVD, Singular Value Decomposition. Nah, SVD ini dia menguraikan matriks citra A menjadi 3 komponen, yang mana A itu sama dengan U sigma V pangkat T, di mana U dan V ini adalah matriks ortogonal yang mempresentasikan baris ruang dan baris kolom, serta sigma adalah matriks diagonal berisi nilai singular, yang mana itu singular 1 lebih besar dari 2 lebih besar dari seterusnya. Nilai singular besar berkaitan dengan fitur dominan, sedangkan nilai kecil merepresentasikan noise atau detail halus. Dengan memodifikasi sigma, misalnya memperbesar nilai singular tertentu atau menghilangkan yang terkecil, maka kita dapat menentukan kontras atau memerangi noise tanpa merusak struktur utama citra. Nah, mungkin itu saja sekitaran atau seputar bagaimana aljabar linear itu berperan dalam peningkatan kejelasan citra atau mempertajam atau image sharpening. Nah, langsung saja di sini saya akan menyatakan sebuah studi kasus
Nah, di studi kasus ini ada seorang peneliti pertanian. Dia ingin melakukan survei lapangan untuk memantau kesehatan tanaman padi di area seluas 10 hektar. Citra atau gambar drone yang diambil itu mengalami kabur akibat angin kencang dan noise dari partikel debu. Nah, hasil survei diperlukan untuk mengidentifikasi area kekeringan, serangan hama, dan kerapatan tanaman. Nah, di sini saya akan buatkan program kecil-kecilan untuk meningkatkan kualitas citra sebelum dianalisis, teman-teman. Namun sebelum itu kita akan sedikit pembahasan tentang studi kasus ini. Nah, dan studi kasus tersebut bisa sebenarnya kita selesaikan dengan menggunakan penerapan aljabar linear seperti penjelasan yang ada di atas atau sebelumnya tadi, teman-teman. Namun sekarang itu saya akan membuatkan sebuah program otomatis yang dapat meningkatkan kejelasan citra sebagai visualisasi agar memperjelas bagaimana hasil sebelum dan sesudah ditingkatkan kejelasannya, teman-teman, atau ketajamannya. Yang mana proses ditingkatkan kejelasannya itu tidak akan jauh-jauh dari pembahasan kita yang di atas tadi, teman-teman. Nah, di sini saja langsung penyelesaian menggunakan program. Nah, di situ teman-teman dapat lihat saya menggunakan program Python, teman-teman. Nah, mengapa saya menggunakan Python? Karena Python itu support di banyak bidang. Maksudnya dia open source-nya banyak, sekaligus gampang dipahami, dan juga dia powerful di berbagai bidang yang ingin kita minati, teman-teman. Nah, di situ yang mana saya impor beberapa library, yang mana ada impor library TK, habis itu ada impor library Pillow, yang impor itu yang from Epil, impor Emacs, kemudian ada saya impor Matplotlib untuk menciptakan window baru, teman-teman. Kemudian ada impor US, yang mana US-nya itu bawahan dari lab dari Python-nya. Nah, di sini dapat dilihat codingannya. Di situ pertama saya membuatkan sebuah deklarasi untuk bisa kita buka file Explorer untuk memilih gambar, yang mana tadi kan adalah gambar lahan pertanian. Nah, di situ saya mendeklarasikan library TK, withdraw, kemudian Emacs-Pad, yang mana ask open file name. Jadi dia akan otomatis mengarah ke file Explorer di perangkat masing-masing, teman-teman, atau di device masing-masing. Kemudian di situ kita bisa memilih. Saya membuat deklarasi kedua yaitu buka gambar asli, yang mana original image opens atau image path. Jadi gambar yang kita telah pilih itu nanti itu adalah gambar original yang ada di penyimpanan kita, teman-teman. Nah, kemudian kita membuatkan skala atau frekuensi ketajaman. Jadi sini ketiga itu kita mendeklarasikan agar user memilih faktor ketajaman. Nah, di sini saya membuat faktor ketajaman itu simpel-simpel aja, teman-teman. Mulai dari ukuran 0 sampai 2, yang mana 0 itu mirip dengan gambar original, yang 2 itu ketajaman tertingginya, teman-teman. Nah, kemudian caranya kita mengatur tingkat ketajamannya itu kita menggunakan image and change sharpness, yang mana itu ada di deklarasi poin keempat atau komentar keempat, yaitu tingkat ketajaman gambar. Enhancer image and change sharpness, jadi dia secara otomatis dia akan pertajam, dia akan sesuaikan dengan itu, teman-teman, dengan original image-nya kita. Nah, kemudian kelima itu ada simpan gambar asli. Gambar yang telah kita pertajam itu nanti akan disimpan dalam model PNG. Ini teman-teman bisa lihat, saya menggunakan model PNG. Kemudian 6, ukuran file. Hitung ukuran file. Jadi di sini akan terjadi perbedaan ukuran file, yang mana ukuran aslinya dengan ukuran hasil nanti akan berbeda. Yang mana apabila kita melakukan teknik penajaman gambar, biasanya gambarnya itu ukuran filenya itu naik, teman-teman. Nah, agar menjadi sebuah perbandingan, di sini di program saya menampilkan perbedaan antara kedua gambar, yang mana gambar sebelum dipertajam dan setelah dipertajam, artinya gambar original dengan gambar hasil. Nah, setelah itu ada deklarasi untuk gambar asli, ada deklarasinya juga untuk gambar asli, untuk menampilkan gambar asli ya. Nah, di situ saya menggunakan AX0, yang mana itu defaultnya. Di situ show original image. Nah, dan di situ juga sertakan original atau ukuran filenya dengan membatasi 2 angka di belakang koma, yang mana itu ukuran asli 2F, artinya 2 float, yang mana dia membatasi 2 angka di belakang koma, dan ukuran filenya itu KB, teman-teman ya. KB.
Nah, kemudian saya juga menyertakan atau mendeklarasikan untuk menampilkan gambar hasil sebagai perbandingan, yang mana itu dia AX1 ya, AX1 karena dia gambar yang setelah dipertajam. Imshow Enchanged Image, artinya gambar yang telah diubah atau telah dipertajam. Nah, di situ saya juga mendeklarasikan faktor ketajamannya dengan faktor ketajamannya dengan ukurannya. Nah, setelah semua ini kita deklarasikan teman-teman, kita tampilkanlah dengan cara PLT show. Nah, PLT type layout ini biar dia menyesuaikan gambarnya secara otomatis, artinya biar gambarnya itu tidak kelihatan kaku atau tidak kelihatan berjarak, pokoknya dia sesuaikan secara otomatis. Dan ini sudah ada, ini adalah memang bawahan dari library Matplotlib teman-teman. Nah, setelah kita PLT show, nanti akan keluar gambar, masih akan keluar pertama itu file explorernya seperti di sini. Nah, ini dilihat penjelasannya. Pada program ini apabila dijalankan, program itu akan mengakses file explorer device yang seperti saya kata-kata dia file explorer yang ada di device teman-teman. Kemudian perangkat itu bisa memilih file yang ingin dipertajam. Nah, kebetulan tadi adalah file tentang lahan pertanian ya teman-teman. Nah, kita akan memilih file yang memuat gambar lahan yang telah diambil oleh drone. Contoh nama filenya itu lahan pertanian JPG, contoh nama file ya. Setelah file dipilih, maka klik lanjutkan. Nantinya kita akan diberikan pilihan akurasi ketajaman skala 0 sampai 2 atau tajam sekali. Setel ke skala 2, setelah itu klik OK. Nanti akan muncul hasil peningkatan kejelasan atau ketajamannya. Nah, kurang lebih outputnya seperti ini teman-teman. Yang mana pertama ini adalah gambar originalnya. Bisa dilihat, bisa teman-teman lihat gambar originalnya ini agak kabur teman-teman ya. Nah, setelah dilakukan teknik penajaman atau sharpening, yang mana teknik sharpeningnya itu dia lakukan seperti penjelasan saya di atas tadi. Yang pertama dia representasikan sebagai matriks, kemudian dia konvolusi, kemudian dia filter, dan terakhir dia itu SPD ya. Nah, setelah dia melakukan tahapan itu, nanti akan kelihatan ketajaman 2 kali, mana ukuran filenya pun berubah. Yang pertama itu adalah ukuran filenya 125 KB, ini berubah menjadi ukurannya itu 1385,22 KB. Nah, dan lihat saja dari gambarnya ini ada perbedaan teman-teman. Di gambar original itu agak kabur, sedangkan di gambar yang sudah dipertajam itu jelas, agak jelas lah. Jadi ini bisa dijadikan hasil survei nanti begitu. Oke, mungkin saja sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi saya, mohon dimaafkan. Apabila ada kelebihannya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.